Terbongkar tentara Israel loyo dan kabur ketakutan bos. Katanya jadi pasukan paling tangguh di dunia, namun nyatanya itu hanyalah isapan jempol semata. Karena faktanya, baru-baru ini dikabarkan jika banyak dari tentara IDF yang kabur karena sudah loyo dipaksakan bertempur terus tanpa istirahat hingga dapat gaji yang tidak pantas pula. Bahkan beberapa dari mereka ada yang kabur tanpa jejak dan hilang misterius bak ditelan bumi hingga membuat petinggi dan para jenderal panik karena pertempuran belum usai, malah kabur duluan. Sementara itu diketahui operasi intelijen Israel di jalur Gaza berhasil dipatahkan, kata Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas. Ini bukan pertama kalinya Mossad gagal melakukan operasi terhadap warga Palestina, kata Al-Buzum dilansir Middle East Monitor. Otoritas Israel belum memberikan komentar atas klaim Hamas tersebut. Maka dipastikan hal itu benar karena Zionis tidak dapat berkata apa-apa. Sementara itu dikabarkan sebelumnya beberapa tentara Israel yang masih mengenakan seragam membawa senapan M16 hilang misterius sejak Kamis malam. Pencarian telah dilakukan dengan mengerahkan polisi, tentara, sukarelawan, helikopter hingga pesawat militer. Sejauh ini upaya pencarian belum membuahkan hasil. Para tentara itu terakhir terlihat keluar dari pangkalan militer Zizavon di Israel Selatan pada Kamis sekitar pukul 21 malam. Menurut polisi, mereka berasal dari Yerusalem. Tidak ada transportasi umum di daerah itu saat Whistler keluar dari pangkalan militer. Dia juga tidak membawa tas. Beberapa jam setelah dia meninggalkan markas, ketidakhadirannya dicatat. Pencarian dimulai pada Jumat pagi. Jumat siang, pasukan polisi, tentara dan sukarelawan dari unit penyelamat yang berbasis di Eilat menjelajah pangkalan daerah terdekat. Helikopter, polisi dan pesawat militer pasukan pertahanan Israel juga dikerahkan untuk melakukan pencarian dari udara. Pihak berwenang juga mencari melalui sarana teknologi, kata polisi setempat dalam sebuah pernyataan yang dilansir Times of Israel. Upaya pencarian berlanjut hingga Jumat malam. Polisi telah meminta bantuan publik dalam menemukan mereka dan meminta siapapun yang memiliki informasi tentang jejak tentara itu agar menghubungi pihak berwenang. Ribuan warga Israel asik senang-senang dan berpesta, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Bersenang-senang sembari berpesta merayakan hidup nyamannya berasa seperti pemenang setelah terus melakukan kekejaman. Misalnya yang terbaru, gemuruh suara tank membuat riuh lembah utara Palestina. Tank itu datang bergelombor dan berkeliaran ke sana kemari di atas ladang milik Palestina. Atas nama latihan militer, roda baja itu meninggalkan bekas dan merusak perkebunan Palestina yang dilintasinya. Kezaliman Zionis tidak pernah ada habisnya. Keadaan saudara kita di Palestina semakin teraniaya. Musim dingin segera tiba, berbagai pasokan makanan mulai habis, hampir tidak bersisa. Jangan sampai hati kita terdiam tanpa iba. Namun kesenangan itu sementara. Ketika berpesta dirayakan, tiba-tiba hal tidak terduga terjadi. Hal negatif di luar dugaan yang memakan korban, sebanyak 23 orang terbunuh, ratusan lainnya menderita luka-luka. Hal itu terjadi karena lantai di sebuah gedung yang sedang dipakai acara pesta ambrol di Israel. Kejadian tersebut berlangsung di lantai 3 aula gedung Versailles Israel. Saat itu ada sekitar 700 undangan yang hadir. Gedung Versailles berada di kawasan industri Talpiot, Yerusalem. Bukan cuma korban luka dan tewas. Saat kejadian berlangsung, sejumlah orang terperangkap di reruntuhan gedung. Sekitar 250 orang dibawa ke rumah sakit karena korban terlalu banyak. Beberapa hari setelah kejadian, 10 orang ditahan aparat keamanan Israel. Mereka diciduk termasuk pemilik dan teknisi gedung. Setelah diinvestigasi, dilangsungkan penyebab keruntuhan gedung adalah pemeriksaan konstruksi yang tidak dilakukan secara rutin. Rekaman yang disiarkan channel 12 TV menunjukkan tribun yang terisi penuh runtuh dan jemaah jatuh menimpa satu sama lain. 2 orang tewas, ratusan lainnya luka-luka ketika tempat duduk di sebuah sinagoga Yahudi Israel runtuh. Insiden terjadi di Givat Zev, pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ketika itu ratusan umat Yahudi tengah merayakan Shavuot. Juru bicara layanan darurat Magen David Adom mengatakan, sebenarnya gedung itu belum selesai dibangun, struktur bangunan masih dalam pengerjaan, kata Magen David Adom kepada media Israel, seperti dikutip dari AFP.
Jihad Islam Palestina tancapkan taringnya ke ribuan tentara Israel yang berjaga. Heboh pertempuran kembali pecah antara tentara perlawanan Palestina, yaitu Jihad Islam Palestina melawan tentara Israel yang hingga saat ini masih terus mengincar hak milik Palestina. Ketegangan terus meningkat hingga menciptakan kemurkaan yang bukan main. Dari jeep, serangan-serangan roket oleh Jihad Islam, Israel pun mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk menyerang basis-basis jeep di Gaza. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap pejuang jihad Islam yang didukung penuh Iran, menyatakan bahwa mereka telah melayangkan sedikitnya 60 roket ke Israel selama 2 hari ini. Ada yang melaporkan roket yang diterbangkan mencapai 120 buah. Serangan itu dilakukan, kata Al-Quds, sebagai balasan atas serangan Israel. Serangan terhadap Israel oleh jihad Islam terus meningkat. Matt Musleh, pengajar di Al-Quds Bad College, mengatakan penggunaan roket oleh jihad Islam merupakan taktik yang biasa digunakan sebagai respon serangan Israel. Jihad Islam diketahui menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Mereka mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas, kata Freihat kepada Al Jazeera. Jihad Islam Palestina didirikan pada 1981 oleh mahasiswa Palestina di Mesir. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat jalur Gaza dan daerah lain yang sekarang menjadi Israel. Kelompok ini terbilang kecil dibanding Hamas. Meski kelompoknya kecil, Jihad Islam Palestina sangat efisien dan sangat terorganisir. Ada tatanan yang kuat di dalam kelompok ini. JIP memulai operasi bersenjata melawan Israel pada 1984. Pada 1988, para pemimpinnya diasingkan oleh Israel ke Lebanon. Saat berada di Lebanon, kelompok tersebut menerima pelatihan, dukungan lain dari Hizbullah dan pendukungnya di Iran. Mereka menjalin hubungan dekat dengan organisasi tersebut pada 1990. Markas besar JIP pindah ke ibu kota Suriah, Damaskus, di mana ia terus berada dengan kantor di Beirut, Teheran, dan Khartoum.